Semangat pagi semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Posisi kita masih ada di kota Singaraja. Kita akan terus cari tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Jika kemarin saya mengajak teman-teman ke Museum Buleleng, sekarang saya akan mengajak teman-teman ke Gedung Kirtio, atau disebut juga dengan Museum Gedung Kirtio atau Perpustakaan Gedung Kirtio, di mana posisinya bersebelahan dengan Museum Buleleng, teman-teman. Seperti apa cerita pagi ini? Tonton terus videonya ya teman-teman, agar teman-teman tahu tentang sejarah lontar yang pernah ada di Indonesia. Museum Gedung Kirtio ini beralamat di Jalan Veteran nomor 20, Kelurahan Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Gedung ini didirikan pada tanggal 2 Juni tahun 1928 dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 14 September tahun 1928 oleh orang Belanda di Singaraja, Bali. Baik teman-teman, kita akan mulai masuk dan kita akan lihat satu persatu apa-apa saja yang ada di dalam Gedung Kirtio ini. Untuk masuk, teman-teman berpunya Rp5.000 per orang. Tempat ini dibangun untuk mengenang jasa dari Van der Tuk. Seperti inilah suasana di dalam Gedung Kirtio, di mana di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ada dari zaman dulu, termasuk di sini adalah tempat disimpannya lontar-lontar dari zaman dahulu kala. Kata Kirtio diusulkan oleh I Gusti Putu Jelantik, Raja Buleleng saat itu, di mana kata tersebut mengandung makna usaha atau jerih payah. Gedung ini memiliki luas lahan 300 meter persegi, terletak di Kompleks Sasana Budaya yang merupakan istana tua Kerajaan Buleleng. Kebetulan pada saat ini ada adik-adik kita dari universitas yang ada di Buleleng yang sedang training di Gedung Kirtio, di mana mereka mengambil jurusan bahasa Inggris karena banyak sekali wisatawan asing yang datang ke sini hanya sekedar untuk melihat lontar-lontar yang pernah ada di zaman dulu dan masih tersimpan sampai sekarang, di mana para adik-adik kita ini berusaha untuk menjelaskan ke mereka tentang isi dari lontar-lontar tersebut. Terima kasih adik-adik, tetap semangat terus untuk belajar dan kalianlah generasi penerus yang akan menjaga dan terus melestarikan budaya serta peninggalan-peninggalan leluhur yang pernah kita punya. Di perpustakaan ini terdapat ribuan koleksi manuskrip, daun lontar,
prasasti, manuskrip kertas dalam bahasa Bali dan huruf Romawi, termasuk di dalamnya dokumen dari zaman kolonial pada tahun 1901 sampai 1953 yang tersimpan rapi dalam kotak-kotak yang disebut keropak yang memiliki panjang kurang lebih 60 cm. Dan seperti inilah kondisi di dalamnya teman-teman, di mana banyak sekali keropak-keropak yang menyimpan lontar-lontar pada zaman kuno. Semua tersusun rapi berdasar kelompok atau klasifikasi. Barisan paling atas adalah lontar Sasak, isinya tentang budaya Sasak. Kemudian ada juga mantra puja atau nitis kastra atau etik. Kemudian warige atau astronomi dan astrologi. Tutur atau petuah, usade atau pengobatan tradisional, geguritan atau kidung, babat atau sejarah, serta satpo atau cerita rakyat, di mana semua lontar berbahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Hanya dalam lontar satpo yang menggunakan bahasa Bali. Dan sungguh sangat tidak terduga teman-teman, saya menemukan kitab kuno yang pernah dulu diajarkan oleh bapak ibu guru saya waktu pelajaran sejarah, di mana saya menemukan teman-teman di sini adalah kitab Arjuna Wiwaha. Mungkin teman-teman pernah dengar ketika teman-teman mendapatkan pelajaran sejarah dulu, dan ini benar-benar saya melihat dan saya pegang teman-teman, di mana kitab ini adalah kitab yang dibuat oleh Empu Kanwa pada tahun 1030 Masehi. Hari ini benar-benar luar biasa buat saya, di mana saya benar-benar bisa menyaksikan sejarah yang pernah ada di zaman dulu, di mana betapa luar biasa hebatnya para pendahulu kita atau leluhur-leluhur kita menulis dalam lontar, di mana itu dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran yang ekstra luar biasa. Di sini saya juga diajarkan atau dipraktekkan secara langsung oleh ibu petugas yang bertugas di gedung ini, bagaimana cara menulis di dalam lontar. Dan itu sungguh tidak mudah teman-teman, butuh kesabaran yang luar biasa, di mana pembuatan tulisan di daun lontar ini sangat-sangat banyak alias berlembar-lembar. Jadi bisa teman-teman bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Dan saya juga baru tahu bagaimana tulisan itu bisa terlihat. Ternyata diolesi dengan kemiri yang dibakar teman-teman. Jadi tulisan itu bisa terlihat berwarna hitam setelah kita tulis di atas daun lontar. Ayo teman-teman, masih ingat dengan pelajaran bahasa daerah di mana kita diajarkan untuk menulis aksara Jawa atau aksara Bali? Dan tulisan itulah yang digunakan atau ditulis di atas daun lontar oleh para leluhur kita dahulu. Bagi teman-teman yang suka sekali dengan sejarah atau ingin tahu sejarah Indonesia di masa lalu, jangan lupa mampir ke sini teman-teman ya, dan belajarlah selagi kalian masih ada waktu. Manfaatkan untuk mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya, terutama tentang sejarah leluhur kita di masa lalu. Jangan pernah lelah teman-teman, dan terutama untuk adik-adik generasi penerus, karena kalianlah yang akan menjaga dan melestarikan semua warisan leluhur kita. Ini adalah video ketika saya diajarkan bagaimana menulis di atas daun lontar, di mana menggunakan pisau yang sangat kecil dengan kesabaran yang ekstra teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan betapa luar biasanya para pendahulu kita saat mereka menulis dalam
daun lontar ketika kertas belum ada. Setelah kita tulis di atas daun lontar, kemudian untuk bisa membacanya, kita akan oleskan kemiri yang sudah terbakar atau dibakar agar tulisan itu bisa terlihat. Setelah kita oles dengan kemiri yang sudah dibakar tadi, kemudian kita lap teman-teman agar bersih dan kemiri yang terbakar itu menempel pada tulisan yang sudah kita ukir di atas daun lontar. Dan seperti inilah hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri, sangat indah. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu cerita kita hari ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita saya yang lain. Tetap semangat dan selalu positif teman-teman. See you in the next vlog. Bye.